Hari ini Gereja Maharis Yaron dalam merayakan Jumat Agung sedang mau mengingatkan setiap jemaatnya, termasuk saya sendiri, diingatkan kembali bahwa Tuhan itu punya janji yang luar biasa. Janji yang hari ini sedang diingatkan kepada kita adalah janji Tuhan mengenai keselamatan dan kesembuhan. Janji Tuhan itu banyak sekali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ini yang hari ini di Jumat Agung ini kita sepertinya diingatkan kembali. Saya rindu membagikan kepada Anda dari Alkitab bahwa setiap yang Tuhan janjikan kepada kita itu sudah direncanakan sejak dari dahulu kala. Dan setiap janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Kenapa ya dan amin? Nanti saya akan jelaskan. Janjinya Tuhan itu mengenai keselamatan dan kesembuhan dari dulu sudah tertulis di Alkitab ratusan tahun yang lalu, bagi kita ribuan tahun yang lalu. Dan digenapi di zaman Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini tetap ya dan amin. Karena Allah itu adalah Allah yang alfa dan omega. Allah yang dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya tetap sama. Siapa yang percaya katakan amin. Hari ini sepertinya diingatkan kembali kita. Sampai hari ini semua yang kita alami yang baik itu Tuhan sudah rencanakan. Makin saya membaca Alkitab, saya makin kagum. Karena semuanya itu sudah ada di dalam rencana Tuhan. Hari ini saya coba bagikan dalam 3 poin. Bahwa yang Tuhan, apa yang kita alami sekarang, itu Tuhan sudah siapkan sejak perjanjian lama sampai sekarang. 3 poinnya adalah janji Tuhan tentang kesembuhan dan keselamatan. Itu poin pertamanya. Dan yang kedua adalah rencana Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus yang kita sedang rayakan, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus pada Jumat Agung. Yang ketiga adalah penggenapan janji Tuhan itu di dalam diri kita. Ini juga perjalanan dari perjanjian lama ke perjanjian baru sampai apa yang kita lakukan di dalam gereja setiap minggu, yaitu perjamuan kudus. Siapa yang belum menerima paket ini ya, perjamuan kudusnya, yang belum, coba angkat tangan. Yang belum, biar asyirnya yang memberikannya. Ya, asyir bisa ngelihat itu ada yang belum menerimanya, biar diberikan. Agar kita mengerti bahwa perjamuan kudus ini bukan cuman tradisi yang dilakukan oleh gereja, bukan kebiasaan karena ditaruh oleh pemerintah sebagai hari libur nasional sehingga kita melakukannya. Tetapi ini semua dasarnya dari janji Tuhan. Bahkan gara-gara itu dijadiin libur nasional, dihormatin. Kalau pemerintah aja bisa menghormati, apalagi yang merayakannya. Apalagi orang percayanya, kita harus tahu ini sumbernya dari mana. Ini kenapa kok Jumat Agung itu harus dirayakan sepertinya. Ini ternyata semuanya adalah rencana Tuhan. Saya ajak Anda melihat poin pertama, bahwa ini adalah janji Tuhan. Itu tentang kesembuhan dan keselamatan, itu startnya dari Yeremia dahulu ya. Yeremia 31 ayat 33, kata-katanya demikian. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah dasar dari segala yang kita lakukan, bahwa Allah yang mau mengadakan perjanjian. Kita harus menangkap bahwa Tuhan itu yang memulai. Perjanjian ini dasarnya bukan manusia yang minta-minta. Bukan manusia yang sepertinya mengadakan peraturannya, tetapi Allah yang mengadakan. Di ayat 33 dikatakan, Yeremia 31-33 dikatakan bahwa perjanjian yang kuadaan, kunya huruf besar, yang mengadakan Tuhan. Perjanjian ini dari Tuhan.
Alkitab itu dibagi menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Muncul kata-kata perjanjian itu dari Tuhan. Bukan orang yang menulis Alkitab diganti-ganti, dikasihin nama sendiri. Dari dahulu Allah itu adalah Allah yang mau melakukan perjanjian. Artinya apa? Kalau dia sudah janji, dia akan tetapi. Karena Allah yang mengadakan janjinya dahulu. Bukan kita yang minta-minta kepada Tuhan, tetapi Allah yang sudah menyediakan, menyiapkan. Bahkan dia yang berjanji atas namanya sendiri, bahwa dia akan memberikan ini kepada siapa yang percaya. Kalau Anda diberikan janji ini seperti garansi. Kita aja ya, kalau mau beli barang, kita itu pingin tahu sebenarnya kontrak kerjanya. Kalau kita beli barang itu bahkan kadang kita itu memilih merek, benar nggak? Terutama kalau yang penting-penting. Kalau kita nggak kenal mereknya, ini siapa yang janji? Kalau kita belum lihat sekarang, janji mau bangunin rumah misalnya begitu. Kalau kita nggak tahu siapa orang ini, mana mungkin Anda mau kasih DP? Janji itu kita melihat, kita ngelihat company profile-nya, benar ya kayak orang ini sudah pernah bagaimana? Oh, sudah terkenal orang ini dari dahulu bertahun-tahun, orang ini tuh selalu setia, janji bangunin rumah terjadi, bangunin 100 rumah perumahan terjadi. Wah, kalau ini perusahaan yang sudah besar bahkan TBK gitu misalnya, kita percaya, kita berani kasih DP. Padahal cuman plan, cuman tulisan. Kenapa kita percaya Tuhan? Karena Allah janjinya ribuan tahun selalu ditepati. Alkitab itu penuh dengan kesaksian orang demi orang, kesaksian demi kesaksian yang menyatakan sepertinya. Ini loh dari dahulu Allah kalau janji ditepati. Dari dahulu yang namanya Abraham itu dijanjikan pergi dari Ur Kasdim, nanti ku kasih tempat di mana dia nggak tahu waktu itu. Ternyata itu Kanaan dan terjadi yang namanya Abraham mendapatkan tempat di Kanaan. Bukan hanya itu, yang namanya Yusuf dikasihin janji mimpi. Dikatakan bahwa nanti semua akan sepertinya menyembah engkau. Terjadi puluhan tahun kemudian terjadi. Bukan hanya itu, Abraham diberikan janji nanti keturunanmu akan terikat sepertinya menjadi budak 400 tahun dan akan keluar. Digenapinya di Musa. Musa membawa keluar semua orang Israel dari Mesir itu sudah dijanjikan ratusan tahun yang lalu di Abraham. Janjinya nanti diberikan tanah Kanaan. Yosua menjadi saksi. Yosua merebut tanah Kanaan, menghancurkan Yeriko. Itu semua sudah dijanjikan dari dahulu. Janjinya nanti akan ada raja. Ternyata terjadi Daud. Tapi bukan berhenti di Daud, karena Daud diberikan janji nantinya akan ada raja di atas segala raja yang akan merintah sampai selama-lamanya, yang akan menjadi keturunan Daud juga. Itu terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang keturunan Daud. Siapa yang percaya katakan amin. Alkitab itu penuh dengan janji dan sepertinya kesaksian yang menjadi company profile-nya Tuhan. Allah mengadakan perjanjian. Kita itu kalau berjanji dengan Allah, itu hubungan kita itu Allah itu yang punya semua. Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mempunyai semuanya. Jadi kalau kita janji dengan Tuhan, kita itu sebenarnya tidak punya hak apapun untuk menuntut. Hubungannya adalah seperti perusahaan yang gede setengah mati, yang konglomerat punya aset ratusan triliun datang kepada Anda, aku berikan kamu bisnis ya. Kita mau nuntut apa? Kamu tak beliin melalui perusahaanmu, nanti Anda punya perusahaan, melalui perusahaanmu saya akan beli barang sesuatu dari Anda, diberitahu ini loh speknya, belinya dari sini. Loh, kok semuanya dikasih? Kadang kayak begitu. Anda tahu nggak kalau keselamatan dari Tuhan itu seperti itu? Perjanjiannya itu yang untung itu bukan perusahaan besarnya. Yang untung bukan Tuhan kalau kita berjanji dengan Tuhan. Tuhan itu mau memberi karena Tuhan itu baik. Tuhan itu mau memberi karena Tuhan itu sangat rindu dalam hatinya. Di Yeremia 31 ayat 33 dikatakan, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Allah ini yang rindu, ditulis lagi, Allah yang mau menjadi Allah bagi kita. Allah itu yang rindu, Allah itu yang mulai dahulu. Allah itu yang rindu untuk mengadakan
Persekutuan dengan kita, fellowship itu Allah, tujuan akhir dari Allah. Dari sejak mula waktu Allah menciptakan Taman Eden, tujuannya bukan untuk mendengarkan Adam nyanyi. Tapi kalau ketemu sama Adam itu diajak berbincang-bincang, jalan di Taman Eden barengan. Bukan agamawi. Allah itu tidak mencari ritualnya, Allah itu mencari persekutuannya. Siapa yang percaya katakan amin. Makanya kalau kita mengadakan ritual, itu bukan ritualnya yang penting, tapi persekutuan dengan Tuhannya yang penting. Jangan sampai kita miss bahwa Allah yang memulai, Allah yang mau. Jadi jangan sampai kita malas-malasan, kita sedang dicari Allah loh. Allah sedang mencari satu persatu. Jika Anda ada di tempat ini, itu bukan kebetulan. Allah yang sepertinya memanggil, memilih Anda sehingga Anda ada di tempat ini. Siapa yang percaya katakan amin. Mungkin teman sebelah Anda nggak percaya, katakan Allah mencari Anda. Ternyata perjanjian itu startnya dari Tuhan, Allah yang memulai, dan semuanya sudah disiapkan. Janji yang spesifik yang dikatakan Tuhan yang hari ini sedang kita mau ajak kita teringat kembali adalah janji mengenai kesembuhan dan keselamatan. Janji itu tertulis di kitab Yesaya 53 ayat 5. Bukan hanya di sini ya, ini salah satunya yang saya contohkan. Karena janji Tuhan itu di mana-mana ada. Makanya Gereja Marsyaron mengajak Anda untuk baca Alkitab I Love My Bible. Bukan untuk rutinitas atau supaya app kita ramai, bukan. Tapi tujuannya Anda mengerti bahwa dari dahulu janjinya sudah ada. Kalau kita tidak mengerti janjinya, kita tidak tahu. Kadang kita sendiri tidak mengaplikasikan dalam kehidupan kita, yang luput tidak dapat janjinya, yang rugi ya kita sendiri. Waktu kita membaca, kita makin mengerti siapa Tuhannya, kita makin percaya, kita makin mengaplikasinya, kita makin dapat janji-janji Tuhan. Makanya ini tahun dreams and vision yang kita bisa dapatkan. Siapa yang percaya katakan amin. Yesaya 53 ayat 5 dikatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, katakan keselamatan, bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan sembuh. Di ayat ini dikatakan mengenai keselamatan dan kesembuhan. Padahal setiap orang itu berdosa. Sejak lahir, karena kita keturunan Adam, ada daging yang memang talentanya itu berdosa. Jadi kita sepertinya berbohong itu kayak kelewatan biasa. Sepertinya kalau memikirkan diri sendiri dan menyakitin orang, kayaknya kalau untuk bela sendiri itu nggak ada salahnya. Seperti begitu. Jadi dosa itu menjadi talenta dasar dari orang yang sudah jatuh dalam dosa sejak Adam. Bukan karena kita jahat, tetapi karena dasarnya memang sudah ada dosanya. Oleh karena itu, usaha manusia tidak bisa membuat kita bersih dari dosa. Hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menciptakan kita tahu caranya menyelamatkan. Inilah cara Tuhan menyelamatkan, sudah diplan dari dahulu, direncanakan dari dahulu. Yesaya ini ditulis di sekitar 700 sekian sebelum Masehi. Berarti 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum Masehi. Jadi sejak zaman kita itu 2700 tahun lebih sudah disiapkan. Ini sudah jadi rencana Tuhan. Jika kita melihat setiap janji Tuhan, ini istilahnya kalau di Alkitab dinamain nubuatan. Kata-kata nubuatan itu bukan prediksi. Kata-kata nubuatan itu kita bukan menilai, nanti terjadi apa enggak, ini rencana. Saya coba jelaskan seperti ini. Nubuatan bukan prediksi, tapi nubuatan itu jadwal. Jadi beda jadwal dengan prediksi adalah, kalau kita melihat satu app mengenai cuaca, jadi kita melihat di handphone kita ya, besok hujan atau tidak, itu prediksi. Nanti ada prediksinya berapa persen kemungkinan untuk hujan. Tetapi kalau jadwal itu lain. Setiap kita, menurut saya, hampir 99% itu merencanakan untuk sikat gigi. Benar apa enggak? Enggak tahu. Anda rencanakan enggak? Enggak rencana ya, kebiasaan gitu ya. Tapi kan direncanakan, pasti Anda siapin waktu. Benar enggak? Ada yang enggak ya? Mungkin mandi ya enggak? Oh enggak ya. Makan? Mungkin makan ya.
Tapi pasti Anda buat jadwal kan? Setiap orang buat jadwal ya. Kalau sampai terjadi jadwalnya, itu karena memang di kuasa Anda mau. Anda mau melakukannya, jadi Anda mengatur apapun yang di sekeliling Anda atur supaya sikat itu masuk ke dalam gigi Anda, ada pastanya, ada airnya, benar ya? Anda menggoyang-goyangkan sesuatu terjadi sehingga gigi Anda bersih. Jadi teman yang di dekat Anda tidak semaput dengan waktu Anda berbicara, benar ya? Demi kesehatan orang sekeliling, saya berharap Anda menjadwal sesuatu yang baik. Dan ini yang direncanakan Tuhan. Ini adalah jadwal. Kesembuhan dan keselamatan itu seperti sikat gigi bagi Tuhan. Tuhan yang merencanakan. Tapi banyak yang nggak tahu. Jadi tidak ikut. Banyak yang menolak. Tidak percaya. Jadi tidak menerimanya. Hari ini, Tuhan sepertinya mau mengingatkan. Makanya kalau baca Alkitab, makin yakin. Saya makin baca, saya makin yakin Allah itu baik sekali. Allah itu luar biasa sekali. Kalau baca Alkitab jangan bingung dengan tidak mengertinya. Gak apa-apa, diikutin aja. Anda kan kalau baca peraturan misalnya Anda beli rumah, belum tentu Anda bacain semua. Yang penting nikmatin rumahnya, benar ya? Tapi Anda belum tentu mengerti semua fiturnya. Makin baca makin ngerti. Oh, ada ini, ada itu. Anda beli mobil belum tentu tahu semua. Ternyata ada pijat ini. Oh, keluar ya. Nikmatin mobilnya, nikmatin rumahnya. Tapi nanti pelajari makin lama. Hari ini sepertinya makin kita mengerti. Ternyata keselamatan dan kesembuhan itu disediakan oleh Tuhan. Dan direncanakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Siapa yang percaya katakan amin. Bukan hanya itu, ini kan persiapannya. Kejadiannya bagaimana? Bagaimana caranya untuk mendapatkan keselamatan dan kesembuhan itu? Ternyata di Alkitab ditunjukkan Tuhan itu komitmen untuk melakukannya. Karena kata-katanya kan dia tertikam. Dianya itu siapa? Siapa yang tertikam untuk kita? Dia diremukkan. Dianya ini siapa? Siapa yang diremukkan untuk kejahatan kita? Dia bilur-bilurnya. Nyanya ini siapa? Dia dan nyanya ini siapa? Ternyata dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah. Sehingga di poin kedua, rencana Tuhan melalui Yesus Kristus itu sangat amat tertangkap di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Kita baca yuk. Sudah sering sih bacanya, sering terdengar. Karena kata-katanya sangat amat terkenal, ini sangat amat Kristen sekali. Tapi Anda harus mengerti kenapa ini dianggap sangat amat Kristen. Karena ya ini menangkap semua. Rencananya sepertinya dipuncakkan, culminate, di titik utamanya itu di sini. Ini rencana Tuhan yang dari ribuan tahun yang lalu disiapkan, itu ternyata untuk mencapai titik ini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata-kata beroleh hidup yang kekal itu berarti bukan karena usaha kita. Beroleh itu berarti karena kasih karunia, kita mendapatkannya padahal belum tentu layak. Kata-kata mengaruniakan berarti dengan aktif. Allah Bapa dan Allah Anak yang melakukan seperti janjinya dahulu. Bahwa Allah yang mengadakan perjanjian. Allah yang mengadakan, Allah yang memenuhi. Allah menjanjikan keselamatan dan kesembuhan, Allah yang memenuhi. Dengan mengorbankan atau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang mati di atas kayu salib, di mana hari ini kita sedang merayakannya. Namanya mengaruniakan berarti Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Matinya karena ganjaran, untuk menerima ganjaran kita. Mestinya disalib adalah orang yang berdosa. Salib itu tanda dosa orang yang paling tidak layak, paling dihina, kejahatan yang paling parah. Dihukum dengan dipermalukan separah-parahnya, itu disalib. Dan Tuhan Yesus menerima. Tuhan Yesus menerimanya bukan karena dia yang salah, bukan karena Tuhan Yesus salah melanggar sesuatu hukumnya Romawi, tetapi karena kita yang bersalah kepada Tuhan, kita yang tidak sempurna ini diberikan kasih karunia. Tuhan Yesus yang menanggung setiap kesalahannya. Makanya Tuhan Yesus
mau mati di atas kayu salib untuk kita. Ini berarti menunjukkan bahwa, makanya ada kata-katanya, begitu besar kasih Allah. Kata-kata kasih ini ditulis oleh Yohanes. Yohanes ini adalah murid Yesus, yang di zaman Tuhan Yesus itu dia merasa banget kasihnya Tuhan. Dia adalah seseorang yang orangnya ngalem gitu ya sama Tuhan Yesus ya. Orangnya itu sok dekat ya, Ibu dia ngomong sok dekat gimana? Dia yang meletakkan kepalanya di dadanya Tuhan Yesus. Dia orangnya sangat amat friendly sama Tuhan Yesus. Dia ini orangnya sanguin kayaknya. Sangat amat suka kumpul. Jadi dia itu tahu apa artinya kasih. Dia orangnya banyak teman mestinya Yohanes ini. Tetapi dia bisa mengerti apa artinya kasih yang sebenarnya. Dia punya teman, dia itu bisnis barengan sama Petrus. Dia berteman dengan teman-temannya itu dibantu kalau ada apa menangkap ikan kurang, perahunya kurang dibantu sama temannya. Teman kan saling membantu. Tetapi itu bukan tanda kasih. Kalau cuma bantu begitu aja ya itu baiklah. Tapi itu bukan kasih yang sebenarnya. Kasih yang sebenarnya Yohanes melihatnya dalam hidup Tuhan Yesus. Waktu dia melihat Tuhan Yesus, Yohanes yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Waktu dia melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Yohanes itu mendekat di bawahnya kaki Tuhan Yesus disalib itu. Dia tahu, dia menjadi saksi selamat. Dia 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Ngikut terus dia itu barengan sama Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Itu semua hukuman tidak selayaknya diterima Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus itu mati untuk Yohanes salah satunya, untuk kita. Oleh karena itu dia bisa mengekspresinya. Ini loh kasih. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Yohanes bisa menangkap, mendefinisikan ini karena dia melihat. Kenapa ya Tuhan Yesus yang gak berdosa mau mati? Oh ini karena kasih. Makanya di Yohanes 3 ayat 16 dia begitu besar. Kata-kata begitu besar itu kalau Yohanes itu orang Jawa, orang Surabaya. Begitu besar kasih Allah. Gak selesai. Ngomong U-nya, orang Surabaya kan kalau di besar sekali itu kan besar. Itu gak akan selesai. Kasih Allah itu pasti Yohanes itu begitu menangkap kasih Tuhan, dia melihat sendiri sebagai saksi. Yohanes ini menulisnya di umur 90. Yohanes punya waktu 60 tahun setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menangkap dan melihat. Semua teman-temannya yang lain sudah rasul-rasul yang lain, semua yang hidup kebanyakan sudah mati. Kalau nggak mati syahid, mati tua. Dia satu-satunya umur 90. Orang di zamannya Tuhan Yesus Kristus itu matinya umurnya rata-rata umur 40. Berarti kalau umur 90 itu sangat jarang. Kebanyakan ya sudah mati kena penyakit dan lain-lain. Jadi benar-benar dia itu punya waktu 60 tahun untuk merenungkan dan menjadi saksi sampai dia suruh nulis. Dia menuliskan supaya bukan hanya menjadi saksi bagi yang masih hidup saat itu, karena dia mungkin disuruh nulis karena ayo ceritakan mengenai Tuhan Yesus. Ceritakan kenapa dia mau mati. Karena begitu besar kasih Allah. Kenapa Tuhan Yesus mau untuk kita? Karena begitu besar kasih Allah. Dia ceritain terus lama-lama. Saya tulis saja. Saya udah umur 90. Ntar lagi saya mungkin gak bisa cerita. Dituliskan sehingga puji Tuhan kita sekarang bisa mengerti. Kenapa Tuhan Yesus Kristus mati? Karena begitu besar kasih Allah bagi kita. Bukan hanya itu tapi karena nantinya janjinya itu digenapi. Jadi bukan hanya teori, bukan hanya janji dan rencana, tetapi benar-benar pelaksanaannya. Tuhan Yesus itu bukan hanya melihat seseorang yang melihat kematiannya aja, tapi efek kematiannya itu apa? Tuhan Yesus itu memberikan contoh waktu Tuhan Yesus masih hidup. Tuhan Yesus itu memberikan contoh bahwa janji yang disediakan itu bisa tersedia bagi setiap orang yang percaya. Jadi hari ini saya mau mengajak Anda untuk melihat penggenapan itu bisa terjadi dalam hidup kita juga. Yang saya akan bagikan hari ini cuma salah satu contoh saja. Tapi kan bukan
hanya orang ini, tetapi bisa untuk setiap orang. Bisa untuk setiap kita yang percaya. Jadi hari ini saya mau mengajak Anda melihat salah satu contoh seseorang yang menggenapi janjinya. Saya ambil contohnya dari kitab, sebentar saya cari ya. Dari kitab Markus. Markus 5, mulai dari ayat 25. Kata-katanya demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Hari ini adalah khusus untuk ibadah ini. Setiap ibadah contohnya lain-lain. Setiap ibadah sepertinya Roh Kudus menggerakkan saya untuk menunjukkan contoh siapa yang Tuhan sedang berbicara. Bisa termasuk pendarahan ini bukan artinya hanya seorang perempuan yang mengalami masalah pendarahan saja. Tetapi bisa seseorang bisnismen yang bisnisnya sedang mengalami berdarah-darah. Pendarahan itu bisa artinya seseorang yang sudah sakit lama, 12 tahun. Mungkin Anda ada orang-orang yang bukan masalah tahunnya ya, 12-nya. Tapi ini mungkin berbicara kepada seseorang yang sudah berdoa lama, berusaha lama untuk keluar dari masalah, baik itu sakit penyakit maupun masalah keluarga, maupun masalah bisnisnya. Seseorang yang sudah berusaha lama, sehingga ayat 26 dikatakan demikian. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaiknya keadaannya makin memburuk. Mungkin ini Anda ada yang masalah dalam kehidupan Anda, termasuk sakit penyakit, mungkin masalah dalam keluarga Anda, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah bisnis. Anda sudah berusaha mencoba dengan segala cara kekuatan Anda, bukannya membaik tapi makin lama makin buruk. Dan bahkan sebenarnya ini makin lama makin habis. Bukan hanya itu, kalau di zaman itu, kalau ini pendarahan, itu berarti ini seseorang yang sedang dikucilkan. Karena kalau peraturan Yahudi saat itu, kalau pendarahan, orang ini tidak boleh datang ke bait suci. Jadi dia harus menyucikan dulu, setelah selesai pendarahannya baru boleh. Karena dia nggak selesai-selesai, berarti selama 12 tahun. Nggak ada yang mendoakan dia. Nggak ada yang mau ketemu aja nggak. Karena di zaman itu rabi nggak boleh menemuin dia, menyentuh nggak boleh, mendekat nggak boleh, katanya pendarahan. Nanti dia yang melayani jadi anggap tidak kudus. Berarti ini orang yang juga termasuk orang yang merasa tidak layak. Anda mungkin dikucilkan dalam keluarga. Anda mungkin merasa dianggap yang sejak awal, sejak dini, sejak dalam kehidupanmu ada orang-orang yang berkata kamu itu nggak, hidupmu hancur lah. Atau mungkin Anda pembawa sial loh. Mungkin Anda menikah dalam satu keluarga dan keluarga ini kayaknya ada yang gak suka mana. Anda sepertinya ditunjuk-tunjuk, kamu itu pembawa sial. Lihat nih terjadi. Sepertinya Anda berusaha pun Anda tetap ditolak. Mungkin di dalam keluarga Anda gara-gara Anda percaya Tuhan, keluarga Anda enggak. Semua kehidupan Anda itu disalah-salahkan. Anda marah sedikit, orang Kristen kok marah-marah. Malah Anda yang dikucilkan. Sepertinya semua yang Anda lakukan salah. Ada kabar baik bagi kita semua yang mengalami hal ini. Mungkin satu hal atau tidak. Mungkin kita mengalami hal ini dalam kehidupan kita. Ada kabar baiknya. Ayo kita cari Tuhan yuk. Ada jawaban di dalam Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang akan memberikan kesembuhan dan bahkan keselamatan di dalam Dia. Di ayat 27 dikatakan demikian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kata-katanya kalau mendengar berita, itu berarti sudah mengerti. Hari ini makanya saya berikan poin 1 dan poin 2. Biarlah kalau kita datang kepada Tuhan, kita tuh sudah tahu apa yang seharusnya kita harapkan. Bahwa Allah itu loh, company profile-nya luar biasa. Sama ini wanita sudah mendengarkan lama dan dia itu sudah rindu, dia itu sudah punya iman. Biarlah kita hari ini, kita datang kepada Tuhan tahu bahwa sudah ada janjinya. Janji keselamatan, janji kesembuhan itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Kita datang itu bukan kita beriman-iman kita kayaknya yang kita yang mengadakan kesembuhannya. Kita yang memaksa-maksakan solusi dari permasalahan kita. Gak usah, datang aja apa adanya.
Karena janji Tuhan. Datang kepada Tuhan itu simple. Allah itu Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan segalanya. Dia tahu semua masalah kita. Dia akan menyelesaikan semuanya, bukan karena kehebatan kita. Kemudian di ayat 27 di kalimat berikutnya dikatakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman wanita ini luar biasa. Saya percaya iman itu timbul dari pendengaran. Makanya saya berikan ayat-ayat sebelumnya dan setiap janji Tuhan agar iman kita timbul. Ini termasuk kesaksian wanita itu, bahwa dia yang terkucil. Bahkan sebenarnya di saat itu Tuhan Yesus sedang berjalan menuju menyelamatkan seseorang yang lain, anak dari Jairus. Jadi bukan target utamanya. Sepertinya bahkan di gereja pun kayaknya bukan Anda yang diperhatikan. Sepertinya gak ada yang melihat. Tapi Tuhan itu gak pernah terluputkan siapapun itu, Tuhan tetap bisa perhatikan. Anda menjamah, sepertinya Tuhan itu sedang menghadap ke belakang, tidak melihat ke arah Anda pun. Tuhan itu tahu. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan tetap menyembuhkan. Allah itu baik, Allah itu mengerti kok. Makanya begitu terjadi, ayat 29-nya berkata demikian. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Hari ini saya berdoa, siapapun yang beriman, dia akan sembuh seketika hari ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bukan karena perasaan, tetapi memang benar-benar berhenti. Seperti ada tandanya. Karena kalau pendarahan kelihatan sekali. Ada darah dan tidak ada. Saya berdoa nanti apapun sakit penyakit Anda, apapun masalah Anda, nanti kelihatan tandanya. Kalau misalnya masalah keluarga atau masalah bisnis memang mungkin tidak bisa hari ini, tapi Anda akan kelihatan, akan ada tandanya. Dahulunya ada masalah, berhenti masalahnya. Anda tidak perlu mengiman-imani atau memaksakan. Kalau terjadi ya terjadi. Karena kuasa Tuhan, bukan karena kehebatan Anda. Tapi karena Tuhan Yesus yang hebat. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui. Tuhan itu tahu. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan tahu kok. Tuhan itu punya kuasa yang mengcover semuanya. Jangan dianggap Tuhan karena memang memakai hambanya, memakai gerejanya, memakai CG. Kadang Anda merasa kok gak diperhatikan di gereja atau di CG atau yang kelihatan ini yang secara kasat mata kelihatan itu kadang gak sempurna. Tuhan Yesus waktu di bumi, dia itu bukan masalah gak sempurna, tapi sedang memperhatikan yang lain, tetap bisa disembuhkan. Jangan sampai kita itu kepahitan sama Tuhan. Aku gak diperhatikan sama Tuhan. Tetap Tuhan Yesus itu mengasihi Anda. Dia mati juga untuk Anda. Siapa yang percaya katakan amin. Berarti Tuhan Yesus mengetahui bahwa kuasanya, pada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Tujuannya bukan tidak tahu, supaya mengakuinya. Nanti saya percaya kalau ada yang menerima kesembuhan atau menerima mujizat dalam kehidupannya, tolong disaksikan. Kalau hari ini nggak mungkin, berarti tolong disaksikan kepada para pemimpin Anda. Kalau Anda belum ber-CG, cari pendeta atau cari asyir, katakan kepada mereka, saya tadi mengalami kesembuhan. Ini untuk mengakui. Jadi saya nanti akan seperti yang tanya, siapa yang menjamah Tuhan Yesus? Siapa yang menerima kesembuhan? Anda biarlah bersaksi. Biar nama Tuhan tetap dipermuliakan. Siapa yang percaya katakan amin. Nanti ceritakan ya, di sponsor, di CG-nya, ke sponsornya, ke CGL-nya, ke coach-nya, ke pendetanya, ke Pak Liang, ke asyirnya. Anda nyatakan bahwa Tuhan itu menyembuhkan Anda. Ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atasnya, tampil dan tersungkur di hadapan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saya mengucap syukur ayat ini. Tuhan Yesus itu kalau melihat penyakit itu bukan masalah utamanya. Kebanyakan masalah utamanya adalah dosa atau sesuatu yang belum selesai diakui. Sesuatu yang belum selesai. Mungkin kekecewaan, mungkin karena sudah 12 tahun gak selesai-selesai. Makanya kalau ada kata-kata perempuan itu menjadi takut dan gemetar, mungkin dia sudah mulai marah sama Tuhan. Dia dengan takut dan gemetar memberitahukan. Mungkin ada di antara Anda yang belum disembuhkan hanya karena Anda menuntut-nuntut. Seperti yang saya tadi bilang, perjanjian dengan Tuhan. Kita gak bisa nuntut. Kadang itu kita tinggal ngakuin aja, iya Tuhan ampuni, aku selama ini nuntut. Kalau Anda nuntut dan disembuhkan, nanti pikirnya Anda bisa memanipulasi. Kalau Anda marah, Tuhan takut sama Anda dan Anda disembuhkan. Kadang itu kita mesti datang dengan menyembah. Berarti kita mengakui yang berkuasa Tuhan. Kapan Anda disembuhkan? Bagaimana caranya disembuhkan? Itu memang hak asasinya Tuhan, sepertinya begitu. Itu adalah sovereign God punya plan. Sovereign itu berarti Tuhan yang berkuasa. Kadang kita mesti datang, biar hari ini kita datang dengan menyembah dan dengan tulus kita akui apa adanya di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita, Tuhan aku sudah capek. Aku sudah pakai kekuatanku sendiri selama ini. Ampuni aku selama ini menuntut. Maafkan Tuhan, aku selama ini kecewa. Mungkin kecewa pada diri sendiri, kecewa pada orang lain. Mungkin kecewa kepada Tuhan. Mungkin kecewa pada yang pernah bantu tapi ditipu. Mana benar-benar bukan bantu, memang benar-benar menipu. Ampuni aku Tuhan, aku sudah kecewa, aku sudah ada kepahitan. Aku mau melepas. Makanya kata-katanya, imanmu telah menyelamatkan kamu. Tuhan itu loh jauh lebih memperhatikan keselamatan daripada kesembuhan dahulu. Keselamatan dahulu, maka pergilah dengan selamat dan sembuhlah. Sembuh itu pasti terjadi. Sembuh itu rencana Tuhan. Sembuh itu sepertinya keinginan Tuhan, karena Tuhan itu punya rencana bagi setiap kita. Gak berhenti sampai di sini saja. Tuhan itu nanti maunya kita semua memuliakan nama Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Makanya hari ini, sepertinya kita mau bersama-sama mengakui seperti apa yang terjadi dalam kehidupan wanita yang pendarahan ini. Yang 12 tahun menderita, hari ini kita sepertinya beriman. Karena untuk mencapai titik dia bisa menjamah jubah Tuhan Yesus, itu butuh usaha. Usahanya adalah satu lagi, mungkin dia ditolak-tolak karena... Dan itu orang ramai, dia orang yang sudah 12 tahun pendarahan, dia gak punya apa-apa, pasti kurus kering, dia gak lemah, tapi dia tetap berusaha. Dia harus melawan arus, mungkin bukan melawan arus, tapi dia harus lebih cepat dari yang lain. Tujuannya cuma satu, berarti butuh usaha. Hari ini, biarlah kita datang kepada Tuhan itu dengan kerinduan karena iman. Usahanya adalah usaha untuk ketemu Tuhan. Jangan sampai ini cuman acara yang rutinitas saja. Ini adalah usaha kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan akhirnya kalau ketemu sama Tuhan, kita bersujud menyembah Dia. Dengan tulus membuka hati kita. Hari ini, biar kita membuka hati kita. Melalui yang kelihatannya seperti upacara ibadah. Tapi ini bukan rutinitas, tetapi ini usaha kita datang kepada Tuhan. Karena tahu di dalam Tuhan itu ada janji-janjinya Allah. Dan di sana kita akan membuka hati kita. Kita akuin waktu kita memakan roti dan meminum anggurnya. Kita tuh mengakui, ini loh Tuhan, selama ini yang aku usahakan, aku gak berhasil, aku cuma mau menerima aja deh. Aku akui Tuhan, Engkau yang berkuasa, aku mau menerima janjimu saja. Aku mau akui. Hari ini, biarlah kita bersama-sama datangnya kepada Tuhan. Kita tidak anggap remeh persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus, ini bukan cuman rutinitas agamawi. Ini perjumpaan dan penyembahan kepada Tuhan. Kita menjadi seseorang wanita yang datang dengan iman, karena mendengar berita tentang setiap janji Tuhan. Dan datang, dan sepertinya menjamah aja, kita tinggal menjamah sepertinya. Dengan iman menjamah, bahkan belum ngomong apa-apa sepertinya. Kita
Gak perlu katakan Anda sakitnya apa, sebenarnya kayaknya gak perlu. Nanti Anda dengan menjamah tubuh Kristus sepertinya gitu. Hanya menjamah tubuh Kristus, seperti meminum darah Tuhan Yesus gitu sepertinya ya. Menjamah tubuh Kristus, Anda akan menerima keselamatan dan kesembuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Jadi hari ini, biarlah hari yang dimana Anda seperti wanita itu. Anda datang dengan hati yang tulus.